khususan bi sahibi safinati najah Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami wa sahibi kashifati sajah Syekh Nawawi Al-Bantani usulihim wa furu'ihim anna Allah ya'li darajatihim wa yanfa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain. Al-Fatihah. Alhamdulillah ta'ala salat subuh berjamaah, kita niat taklim, kita niat mengaji, niat iktikaf, niat bersilaturahim. Mudah-mudahan yang sebentar dan sedikit ini menjadikan nilai timbangan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu guru-guru kita sebelum ngaji memang ada biasanya didahului oleh bersolawat atau berdoa seperti yang tadi kita mulai. Biasanya juga kalau yang ngaji kitab Sulamut Taufik itu didahului oleh sholawat ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Nah, gitu. Karena Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu penulisnya. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, penulis kitab Sulamut Taufik. Jadi kitab fikih itu biasanya dulu tuh di kita kalau nggak ngaji Safinah, ngaji Sulamut Taufik. Dua kitab tuh yang masyhur. Kalau dia nggak ngaji Safinah itu aja, berarti dia ngaji Sulamut Taufik. Ini dua-duanya penulisnya ulama dari Yaman. Safinah Syekh Salim bin Sumail. Satu lagi nama kitabnya Sulamut Taufik. Sulamut Taufik ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir, sama ulama dari Hadramaut juga. Ya, nama kitabnya Sulamut Taufik. Saking terkenalnya di dua kitab, maka banyak orang di pesantren, banyak guru-guru yang bilang kitabnya Sulam Safinah. Namanya Sulam. Itu sebenarnya dua kitab, bukan satu kitab. Sulam itu kitab Sulamut Taufik, Safinah kitab Safinatun Najah gitu. Saking dua-duanya ini kembar, adik kakak, kita adik kakak. Maka banyak orang bilang ngaji apa di sana? Ngaji Sulam Safinah. Oh, Sulam Safinah. Berarti dua kitab, bukan satu kitab. Nanti cari di toko kitab, Pak mau beli apa Pak? Beli Sulam Safinah. Enggak ketemu. Yang dimaksud Sulam Safinah, kitab Sulamut Taufik sama kitab Safinatun Najah. Ini kitab fikih dasar. Baru kalau udah hatam, baru nanti Fathul Qorib. Mungkin ada pernah dengar kali ya, Fathul Qorib. Kalau udah hatam, bisa nanti syarahnya Fathul Qorib. Ya, syarahnya Fathul Qorib ada Al-Baijuri hasyiahnya. Kalau sudah mulai dibaca, ngaji lagi Fathul Muin. Nah, ini Fathul Muin agak sedikit sulit bahasanya Fathul Muin. Ya, nah, Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir biasanya memulai majelisnya itu dengan qasidah beliau. Qasidahnya ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Nah, itu di Jakarta dulu biasanya itu tuh. Ya, mula-mulanya tuh. Dan ditutup majelisnya dengan qasidah Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Itu ujungnya tuh, ya. Nah, itu ditulis juga sama oleh Sayyid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Nah, itu dia tuh, ya. Ujungnya tuh ada sekitar berapa bait gitu ya. Kemudian baitnya ditambahin 6 baris oleh Mu'allim Syafi'i Hazami. Mu'allim Syafi'i Hazami menambah 6 baris di awal. Jadi kalau kita buka qasidah Ya Rabbana Tarafna, itu ada 2 versi. Satu versi asli, versi penulis Sulamut Taufik, cuma langsung ada Ya Rabbana Tarafna. Yang kedua, versi Mu'allim Syafi'i Hazami. Jadi ulama tokoh dari Betawi, namanya Mu'allim Syafi'i Hazami. Beliau dari Gandaria, persis makbarahnya depan Gandaria City. Ya, Gandaria City itu seberangnya. Kalau dari Pondok Indah putar balik, ketemu mall sebelah kiri, abis itu dulu mallnya belok kiri, adanya
Mu'allim Syafi'i Hazami. Sampai sekarang masih ngaji setiap Sabtu jam 10 pagi di teras rumah Mu'allim. Di teras persis, rumahnya gak dirubah dari dulu sampai sekarang sama. Mu'allim Syafi'i Hazami. Itu murid-muridnya banyak, Mu'allim Syafi'i Hazami. Murid-muridnya luar biasa, dan murid-muridnya itu rata-rata guru-guru kita di zaman sekarang. Dulunya murid-murid Mu'allim Syafi'i Hazami. Misalnya yang sampai ke sini mungkin Kiai Sofwan Nizami, ya, Kiai Sofwan Nizami, Kiai Fakhruddin Al-Bantani. Itu beliau rata-rata murid dari Mu'allim Syafi'i Hazami. Ya. Nah, Mu'allim Syafi'i Hazami menambahkan 6 baris di awal. Alhamdulillahil ghafuri. Itu ya, ada 6 baris itu. Maka ada 2 versi itu, ya. Wa amaqatil quburi. Itu. Nah, itu namanya ya Rabbana tarafna. Dan memang kebiasaan guru-guru kita zaman dulu, sebelum dan sesudah majelis beliau bersolawat terlebih dahulu, ya. Terlebih dahulu, ya. Kalau yang sangat singkat ya Rabbi bil Mustafa. Soalnya pada tahu dan lumayan singkat, ya, lumayan singkat. Alhamdulillah hari ini kita ngaji kitab Safinatun Najah masih dalam bab syarat menjadi makmum, sekarang yang kelima. Qala mu'allifu, berkata siapa penulis, rahimah semoga merahmati, hu kepada penulis siapa Allah, wa nafa'a dan mudah-mudahan memberikan manfaat, nah kepada kami siapa Allah bihi sebabnya penulis, wa bi'ulumihi dan sebab ilmunya penulis, baik manfaat di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal. Hatta qala, sehingga berkata siapa musannif, wa khamisuha, syarat yang kelima dari menjadi makmum, alla yataqaddama, hendaknya makmum tidak mendahului ayat tadi makmum, alaihi atasnya ayat imam fil mauqifi, di dalam tempat dia menetap atau tempat dia diri. Makmum gak boleh lebih maju dari imam. Ya kalau imamnya di sini, makmumnya di belakang. Gak boleh imamnya di sini, makmumnya di teras, tapi dia maju ke depan, di kelupaan. Ya, makmum harus di belakang daripada imam dalam posisi berdiri. Ayat fi makan alladzi waqafa alaihi, artinya dalam tempat alladzi yang waqafa berdiri alaihi atasnya. Ayat alla yataqaddam al-muqtadi, maksudnya tidak mengedepankan siapa makmum bijami ma'tamada alaihi ala juz'in mimma intamada alaihi al-imamu yaqinan, dengan sesuatu yang bertumpu atasnya imam, dari bagian-bagian yang bertumpu atasnya imam. Bertumpu atasnya makmum atas bagian-bagian yang bertumpu atasnya imam. Maksudnya yang dia jadi pijakan itu yang mana? Kita kalau diri yang jadi pijakan yang mana? Kalau berdiri yang jadi pijakan tumit. Kalau berdiri, ya, yang jadi pijakan adalah tumit. Falau itamada ala akibaihi, sekiranya dia bertumpu kepada tumit, wa qaddama ahaduhuma lam yadurra, dan dia majuin tumit yang satunya, lam yadur, tidak berbahaya, masih sah. Kama law itamada ala al-mu'akhkharati dunal muqaddimati, sebagaimana dia bertumpu atas yang tumit belakang, bukan tumit yang kaki yang ke depan. Misal ini imamnya nih, ini imamnya, saya makmumnya. Dia bertumpu pakai yang mana nih? Kalau dia bertumpu pakai kaki kiri yang begini, kaki depannya maju nggak apa-apa. Ini kaki imam, ini tumit imam. Nah dia begini. Nah kaki yang depannya begini, dia sakit. Tapi dia bertumpunya pakai yang kiri, makanya boleh. Karena dipakai bertumpunya lebih belakang. Sedangkan yang nggak bertumpunya dia maju, ini boleh. Karena yang ini nggak bertumpu dia, cuma begini doang. Nah yang dipandang yang dimana dia bertumpu. Tapi kalau dia bertumpunya di sini, nah ini gak boleh kalau begini. Kalau begini dia boleh, meskipun kaki kanannya
lebih maju daripada tumit imam. Ukurannya di mana tempat dia bertumpunya di mana. Nah, ini bertumpunya pakai yang kiri. Maka yang kanannya masih sah kalau maju kiri. Meskipun kanannya lebih maju dari imam. Karena yang dihitung adalah di mana tempat dia bertumpu pakai apa. Ya. Wal ikratu fil qaimi bi aqibaihi, orang yang berdiri bertumpunya pakai kedua tumit. Ini tumitnya. Bukan dengan telapak depannya. Maka boleh ada orang kakinya lebih panjang daripada imam, tapi tumitnya harus lebih belakang dari tumit imam. Berarti ini maknanya gimana itu? Tumitnya lebih belakang dari tumit imam, tapi kakinya dia lebih panjang dari imam, gak apa-apa. Berarti dia punya kaki panjang banget. Ini tumit imam nih, ini tumit imam, ini tumit dia. Nah, tumit dia di belakang, tapi kakinya boleh sampai sini. Ini dia nggak kedalui, karena yang dihitung adalah tumitnya. Ya, tapi jarang-jarang ya orang biasanya ya kaki standar segitu, kecuali kakinya panjang banget. Boleh kan enggak batang? Boleh. Kalau kakinya jadi sampai panjang untuk gitu ya, orang pakai sepatu panjang, boleh dia tetap. Karena orang yang berdiri hitungannya adalah tumit, bukan kaki bagian depan. Kecuali ada kecuali dia bertumpunya pakai kaki depan. Nah, kecuali dia bertumpunya pakai kaki depan begini nih. Nah, begini nih. Tuh. Maka yang dihitung adalah kaki depan. Intinya di mana dia mau bertumpu itu ukurannya. Pakai apa dia bertumpu itu ukurannya. Ya. Kalau orang sholatnya berdiri, wahuma adapun tumit muakhiru qadamaihi, yang paling ujung dari kaki. Ya, tumitnya yang paling ujung. Ya, kalau kita di bagian tumit ya. Wa in taqaddamat, meskipun menjadi ke depan apa asabihu, jari-jarinya meskipun ke depan, yang penting tumitnya enggak. Malam yang kami alaihi, selama dia tidak bertumpu kepada jari-jarinya. Wa fil qaidi, kalau sholatnya duduk. Nah, kan orang ada sholat duduk, dia bukan pakai kaki. Kalau orang sholat duduk, kalau imamnya duduk, kita berdiri jadi makmum. Patokannya yang mana? Kalau tadi tumit. Kalau sholatnya duduk, bi aliyaihi, dua pantatnya. Nih, kalau dia duduk, berarti kaki kita nggak boleh lebih maju daripada pantat imam. Kalau si imam sholatnya duduk. Kemarin saya sudah bilang itu, kalau sholatnya duduk, yang paling afdol dengan duduk iftirash. Begini. Nih kalau mau sholat duduk begini. Kalau mau sholat duduk. Kalau sholat sunnah boleh. Meskipun dia nggak sakit nggak apa, sholat sunnah. Ya, tapi kalau sholat fardu, kalau bisa berdiri wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Ya. Ada tuh yang sholat sunnah zuhur kan 4 rakaat tuh. 2 rakaat berdiri, 2 rakaat duduk. Tuh ada toriko guru yang ngajarin dulu. Kenapa kok suruh dulu? Dia takut malas kali yang keduanya. Maka daripada dia malas, mendingan dia ya, dia boleh dulu. Ya, yang paling bagus duduk istirahat begini, bukan dengan bangku. Kecuali nggak bisa. Ya, kadang-kadang orang ada di masjid siapin bangku tuh ya, yang orang sakit itu pada ambil langsung duduk di sini. Ya, padahal kita tanya dulu, Pak, Bapak nggak bisa sholat berdiri ya? Iya. Bapak bisa nggak kalau iftirash begini? Oh bisa. Nah begitu dia dibandingkan daripada duduk pakai kursi. Nah kecuali Pak, Bapak bisa nggak iftirash? Nggak bisa, saya sakit. Ah pakai bangku udah boleh. Gitu ya. Jadi lebih afdal tetap iftirash dulu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah pakai bangku juga boleh. Tapi iftirash lebih afdal kalau bisa. Kalau berdiri tadi pakai tumit. Kalau duduk bi'aliyaihi, dengan kedua pantatnya. Ukurannya tuh makmumnya nggak boleh lebih depan daripada pantatnya imam. Kalau dua-duanya duduk, ya pantatnya makmum nggak boleh lebih depan daripada pantatnya imam. Itu kalau sholat duduk. Wafil mufqaji, dan kalau sholat miring, sholatnya miring, gitu.
bijan bayi dengan lambungnya. Kalau sholat miring dengan lambungnya, maka lambungnya imam gak boleh, lambungnya makmum gak boleh lebih depan daripada lambungnya imam. Nah, kalau perut kayak saya gimana? Berarti harus sebelah miring kan begini, karena jenazah dikuburin miring sholatnya. Dan dia boleh jadi imam tuh. Orang yang sholat dalam keadaan miring boleh jadi imam, meskipun makmumnya mungkin berdiri. Tapi aneh ya, berarti imamnya kayak apa? Kayak jenazah mau disolatin. Ini imam apa jenazah? Gitu ya. Imam sambil miring, Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya miring, boleh tapi. Nah itu dia ukurannya dengan lambung, nggak boleh lebih depan dari makmumnya, nggak boleh lambung lebih depan. Wafil mustalki, orang yang sholatnya telentang. Jadi abis duduk nggak langsung telentang. Kalau duduk nggak bisa sholat, miring dulu. Kalau miring berarti begitu ya, kayak jenazah dikuburin. Itu dulu. Kalau miring nggak bisa, baru telentang. Kalau telentang berarti kepalanya di sini. Kiblatnya di sini. Sholatnya begitu, telentang. Tapi nggak langsung telentang, miring dulu baru bisa. Miring dan dimiringi. Begitu juga orang kalau sakaratul maut, sebetulnya itu di dalam kitab-kitab fikih disunahkan dimiringkan ke arah kiblat. Kalau orang lagi sakaratul maut, kalau bisa. Kalau terasa misalnya memberatkan, sulit nggak usah. Ya, tapi kalau bisa, kalau mampu, kalau dia mau, itu ya nggak merasa payah, ya disunahkan orang yang sakaratul maut itu dimiringkan ke arah kiblat. Tapi jangan maksain juga, nanti takutnya di rumah sakit di UGD ya dipaksain, jualnya diputar sama dia, itu ranjangnya diputar sama dia. Diomelin sama dokter, Pak kenapa ranjangnya diputar? Ini sunnah katanya ya. Ya tetap ikutin aja ranjangnya yang ada, nggak usah paksain diputar kalau nggak bisa ya. Tapi kalau bisa sunnahnya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian diusapkan dengan air. Kalau masih bisa bersiwak, disuruh bersiwak. Nah kalau di sholatnya telentang, ukurannya biroksihi, ini atau ada alihi, dengan kepalanya. Kepalanya berarti kepalanya dia kalau dia pakai kuat bertuku, nggak boleh kepala makmum atau kaki tumit makmum yang berdiri lebih depan kepada kepalanya imam. Ini aneh juga nih ya, kalau imamnya telentang, makmumnya berdiri. Imamnya duduk aja jarang-jarang ya. Imam duduk, makmumnya berdiri. Wa illa fama itamada alaihi, kalau dia kagak bertumpu pada kepala, maka sesuatu yang dia bertumpu minadhari wa baini, dari punggung dan wa baini selain daripada punggung. Ini rinciannya banyak ya, rinciannya banyak. Kalau sekiranya orang kita baca yang kira-kira terlalu panjang, kita tinggalkan saja. Walau syakka hal huwa muqaddamun amla, kalau dia ragu apakah dia ke depan apa enggak, kana fi dzulmatin, seperti keadaannya gelap. Orang gelap kan enggak bisa tahu. Sekarang kira-kira saya lebih maju apakah kan dari imam nih? Ya sholat itu boleh dia sah sholatnya. Apakah dia datang dari depan maupun dari belakang imam? Dia ada imam, dia datang dari sana, dia datang, dia berdiri. Nah berarti dia lebih depan dari imam, jadi kagak tahu namanya juga gelap. Ya. Min khalfi, atau dia datang dari belakang. Dia datang dari belakang maju, dia tahu imamnya ada di belakang dia. Kalau dia nggak tahu sholat dulu, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Ini kalau dalam keadaan gelap dia nggak bisa tahu. Tapi kalau gelap dia bisa ini, coleknya imamnya mana dia? Kalau imamnya dengar kan dia bisa tahu imamnya yang mana gitu ya. Kecuali imamnya nggak sholat jahat, imamnya kan sholat sir. Sholat sir itu kan dibaca kedengeran gitu ya. Sebenarnya masih bisa kalau gelap. Ya cuma di kitab ini sekiranya ada sangat gelap tempatnya, dia nggak tahu imamnya di mana. Kalau dia lebih depan dari imam, itu masih sah. Ya dengan syarat dia nggak tahu di mana posisi imam.
wala yadurru dan tidak madharat, tidak berbahaya, maksudnya masih sah fi sihhatil iqtidai dalam sahnya menjadi makmum apa musawatuhu sejajar li imamihi dengan imamnya. Ternyata kalau sholat sejajar sama imam masih sah. Orang sholatnya sejajar sama imam, jadi kita nggak bisa tahu di mana yang imam mana yang kagak. Waalaikumsalam. Karena dia sholatnya sejajar. Saya pernah baca dalam mazhab lain kalau nggak salah ya, kalau di sholat kedua itu dia boleh sholatnya sejajar. Kalau di sholat kedua gitu, dia sholatnya satu laki-laki, dia boleh sholatnya sejajar sejajar begini boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i nanti sunnahnya dimundur sedikit dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain ada yang sejajar. Nah kalau ada orang dia sholatnya sejajar sama imam, dia masih sah sholatnya. Imamnya sebelah dia gitu. Ya, kalau sholat sih orang nggak tahu nih siapa yang imam siapa yang kagak. Yang paling kelihatan yang ruku duluan berarti itu imamnya. Mau dia ruku duluan kan gitu. Ya, berarti dia imamnya. Ya, itu masih sah. Lakinnaha makruhatun, tetapi sholatnya makruh. Kalau imam sama makmum sejajar, sholatnya makruh. Makruh maksudnya apa? Mufawitatun li fadilatil jamaah. Fadilah berjamaahnya bisa hilang gara-gara dia sholat sejajar sama imam. Dia lagi ini makmum yang enggak aja. Dia pengen sejajar sama imam. Kecuali nanti perempuan atau sholat telanjang. Kalau sholat telanjang sejajar sunnahnya. Kalau bukan telanjang, kalau bukan sholat perempuan, maka sholatnya disunnahkan lebih mundur daripada imam. Kalau sejajar sah, tapi apa tadi? Makruh ya, makruh. Makruh maksudnya hilang fadilah berjamaahnya. Fayundahu maka disunnahkan ayat ta'akhara mundur siapa makmum anhu dari imam. Seberapa jauh mundurnya? Qadra salasati azru'in, sekiranya 3 zirok fa'aqalla atau dia lebih sedikit. 3 zirok, 3 jengkal. 3 jengkal, 1, 2, 3. Fa'aqalla, jadi maksimal 3 jengkal atau lebih sedikit dari 3 jengkal. Ya, lebih sedikit. Bisa di samping imam kalau sendirian atau di 3 jengkal. Ini udah maksimal segini nih. Ya, 3 zirok, 3 jengkal. Istimalan lil adabi wal ittibai, karena mengamalkan adab dan ittiba kepada Nabi. Fa in zada, kalau ditambahin mundur untuk makmum ala salatati azruin dari 3 zirok. Tambahin 3 zirok ya. Ditambahin 3 zirok. Fatatu fadilatul jamaah, hilang fadilah jamaahnya. Dia mundurnya kejauhan, lebih dari 3 zirok tadi. Ya, mundurnya kejauhan, masih sah sholatnya. Tapi apa tadi? Fadilah berjamaahnya hilang. Ya, karena dia terlalu jauh dari imamnya, terlalu jauh. Wa ayati fadzakarun lam yahdur ghairuhu an yaminihi. Hendaknya seorang laki-laki yang tidak hadir selain dirinya, di sendirian doang, hendaknya dia berdiri an yaminihi, di sisi kanannya imam. Wa ayata'akhkharu anhu qalilan, dia mundur qalilan sedikit. Nah, kalau cuma satu orang ada di sebelah kanannya imam dan yang makmumnya mundur, tapi mundurnya cuma sedikit, gitu ya, mundurnya sedikit. Lirut batil imami ala rutbatil makmum, idharon lirut batil imami ala rutbatil makmum, supaya tampak mana imam mana makmum. Itu kalau berdua nih, laki-laki berdua, imam makmum, dia mundur sedikit. Fa in ja'a dzakarun akhar, kalau datang laki-laki yang lain, waqafa an yasarihi, dia berdiri di sebelah kiri imam. Imam tengah, datang satu sebelah kanan mepet, datang satu lagi dia pergi ke sebelah kiri imam, sebelah kiri imam.
In amkana kalau mungkin. Wa illa kalau nggak mungkin, pilihan kedua, ahrama khalfahu, dia bisa di belakang imam. Ini ada 2 orang lagi berjamaah nih, mepet. Kita datang yang ketiga nih. Kita makmum yang kedua. Kita bisa di sebelah kiri imam, kita bisa di belakang imam. Bisa 2 nih. Tsumma ba'da ihrami yataqaddamul imamu aw yata'akhkharani. Setelah dia takbiratul ihram nih, si imamnya maju. Kalau dia tadi yang sebelah kiri. Paham gak nih? Ini ada jamaah berdua nih. Begini kan? Ya, datang satu lagi. Dia boleh ke sebelah kiri imam. Kalau dia ke sebelah kiri imam, Allahu Akbar, imamnya maju. Berarti dia berdua mepet. Gitu. Ini pilihan pertama. Cara pertama nih. Awiyata'akhoroni, atau tadi dia bisa datang, dia diri di belakang imam. Kalau dia diri di belakang imam, berarti makmum yang pertama mundur. Makmum yang pertama mundur, gitu ya. Boleh 2 macam, imamnya yang maju atau makmum yang pertama yang mundur. Fil masalah juga dalam permasalahan yang pertama tadi. Aw yata'akhkhara man huwa 'alal yamini fi tsaniyah, atau mundur orang yang sebelah kanan. Fi halatil qiyam ila fi ghairihi. Dia mundurnya tapi waktu pas berdiri. Jangan bergerak waktu selain berdiri. Kan tadi dia sebelah kanan imam, datang makmum ketiga ada di belakang imam. Jangan dimundur pas lagi ruku. Ini saya sholat berdua nih, ini imam. Ada orang datang, kan ini sholat tuh. Nah saya kan kudu mundur nih. Nah pas lagi ruku begini, jangan saya mundur. Jangan begini. Terusin dulu sampai nanti pas sudah berdiri lagi rakaat ketiga, Allahu Akbar, baru saya mundur. Nah barang sini yang begitu. Maksudnya mundur atau maju boleh hanya dalam keadaan berdiri. Jangan dalam keadaan selain berdiri. Termasuk ruku juga nggak boleh. Begitu juga menggantikan imam. Imam batal nih, lagi sujud. Imam batal. Subhanallah, turut dia betul. Imam pergi. Kan yang belakang kudu ganti. Digantinya gimana tuh? Kan lagi sujud. Apa dia begini? Ya, ngesot ke depan. Berdiri dulu tuh makmum yang belakang. Makmum belakang berdiri. Diri, maju, langsung sujud tanpa ngomong takbir. Langsung sujud, kemudian pas dia selesai dari sujudnya bangun baru bertakbir. Allahu Akbar. Sekiranya dia takbir, kacau yang belakang. Pas dia berdiri, Allahu Akbar. Yang belakang bangun dari sujud. Enggak usah pakai takbir. Tapi pergerakan dalam sholat hanya boleh waktu berdiri, nggak boleh lagi ruku, apalagi lagi sujud. Tasawuf juga nggak boleh tasawuf. Ya. Imamnya batal lagi tasawuf, gantiin berdiri dulu, maju, duduk. Jangan tasawuf begini, geser nggak boleh, malah batal ya. Nah, sama nih yang tadi juga. Kalau sekiranya ada orang ketiga, makmum ketiga datang, maka yang si makmum pertama yang di samping imam, kalau bukan lagi berdiri, nunggu dalam keadaan berdiri baru dimundur. Ya, jangan dimundur lagi ruku, jangan dimundur lagi sujud, jangan dimundur lagi duduk. Dimundur waktu, ya. Kan dalam posisi ketiga itu kita nggak tahu. Gimana? Tidak kan nggak tahu. Mungkin nggak tahu. Tahunya dari mana? Tahunya dengan takbiratul ihramnya dia, Allahu Akbar. Tapi nunggu dia takbiratul ihram dulu. Ya. Kalau dia sekiranya nggak tahu, maka si orang yang ketiganya di samping si imam dia tahu. Sekiranya dia menganggap kalau di belakang ini nggak tahu, gitu ya. Nah, makanya si orang ketiganya dia tahu, dia bertakbir, Allahu Akbar. Kan si imam dengar, oh ada yang baru. Atau si makmum yang kedua dengar tuh, ada makmum baru. Kadang-kadang coba nggak dengar. Kok kitanya nggak dengar gitu ya? Allahu Akbar gitu. Boleh si makmum yang belakang itu colek. Oh gitu. Gitu.
Boleh si makmum yang ketiga yang baru, kalau si makmum yang depannya nggak kedengeran, dia nggak tahu ada kita di belakang, boleh dia colek ngasih isyarat, gitu ya. Nanti habis ini ada nih, habis ini ada boleh makmum atau imam ngasih isyarat. Ya, kalau emang nggak tahu colek si siapanya tadi tuh makmum atau imamnya ya. Tapi yang paling bagus makmum yang dicolek, jangan imamnya. Ya, jangan dia ada di kiri, imamnya dicolek gitu. Maksudnya colek suruh maju gitu. Jangan. Yang si makmumnya sebelah kanan ya. Takutnya imamnya nggak tahu nih dicolek. Lah kan emang udah jadi imam. Ngapain pakai nyolek-nyolek lagi gitu ya. Dikiranya dia pengen jadi imam. Gitu. Maka yang lebih aman yang dicolek adalah yang si makmum dan dia berarti posisinya ada di belakang imam. Itu pilihan yang paling bagus. Dan kata Syekh Nawawi, wa huwa afdalu, yang makmum yang mundur itu lebih afdal daripada imam yang maju. Jadi kita kalau jadi orang ketiga, kita sunnahnya lebih afdal di belakang imam, bukan di samping kiri. Itu lebih afdal. Meskipun boleh pilihan tadi ya, boleh di samping kiri, boleh di belakang, tapi yang di belakang lebih afdal, agar supaya makmumnya yang mundur, bukan imamnya yang maju. Fala waqafa dzalika dzakaru an yasaril imam. Sekiranya ada orang yang berdiri di kirinya imam. Imam lagi sholat, datang orang, suruh dia jadi imam. Dia malah diri sebelah kiri. Kan harusnya dia diri sebelah kanan. Nih satu orang nih, satu orang imam, satu orang makmum. Di mana berdiri sebelah kiri. Akhadhal imam bi ra'sihi. Imamnya boleh ngambil kepalanya. Tapi saya nggak tahu kebiasaan di kita ya. Ini kata, kalau kebiasaan orang Arab ini nggak apa-apa nih. Ya, bi ra'sihi wa aqamahu an yaminihi. Didiriin sebelah kanan. Saya lagi jadi imam nih. Ada orang datang, satu orang mau jadi makmum. Dia sholat di sebelah kiri. Di sini nih. Allahu Akbar. Bukan ini di sebelah sini. Ini boleh si imam ngambil kepalanya dia gini. Gitu. Si imam itu. Gitu ya. Tapi nggak tahu kalau kebiasaan di sini. Hah? Malah Ini bilang ini. berantem yang ada. Ini kebiasaan orang Arab, ya. Sama kayak apa kebiasaan orang Arab kalau lagi marah kan dia pegang jenggotnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung diam tuh, pegang jenggotnya. Coba orang kita lagi marah kita pegang jenggotnya. Tambah marah dia, tambah emosi dia bukan malah tambah. Atau orang lagi marah diazanin. Kata mazhab Syafi'i kalau orang marah itu azanin. Karena kan orang lagi marah ada setan. Salah satu pengusir setan itu adalah azan. Tapi kan kita nggak biasa. Ada orang marah nih, kita azan, wow, akbar. Diruqyah. Tambah aja. Bukannya malah tambah adem, tambah kacau perkara nanti. Lu kata gua setan. Ini ada syaratnya ya. Ada syaratnya mungkin kalau kalau yakin nggak apa-apa gitu ya. Kalau yakin nggak apa-apa. Dia boleh ngambil kepalanya imam karena memang redaksi di kitabnya kepala. Ya, akhadal imamu bi ra'sihi, mengambil imam bi ra'sihi, kepalanya si makmum. Wa aqamahu, dan didiriin an yaminihi, ke sebelah kanannya imam. Wa min dzalika ma law fa'ala ahadun minal mutaqaddimin khilaf sunnah. Begitu juga kalau ada makmum yang atau imam yang menyalahi sunnah, ustuhibbal imamu irsyaduhu. Sunnah bagi imam ngasih petunjuk kepada dia biadihi, dengan tangannya. Dan yang tadi sunnah bagi imam atau bagi orang yang sholat menunjuki dia kesunahannya. Jadi tadi kalau saya orang ketiga, ada seorang di depan, kan dia nggak tahu sunnah bagi saya menunjukin, gitu ya. Berarti dia tahu ada saya di belakang supaya dia mundur, gitu ya. Irsyad, namanya irsyad. Irsyad itu ngasih petunjuk, ya. Biyadihi, dengan tangannya. Au ghairiha, atau selain tangannya. In wadiqo, jika dia yakin, minhu, darinya, bimtithali, dengan mengerjakan, ya. Maksudnya dia gak marah, maksudnya dia mau nurutin. Wal makmum mithluhu, begitu juga makmum. Semisalnya fil irsyadil mazkur,
dalam menunjuki yang disebutkan. Contohnya, ada imam tangannya nggak sedekap, boleh tuh makmumnya ngasih isyarat, nunjukin sedekap. Ada gitu, Allahu Akbar. Imamnya begini nih, makmumnya pegang tangan imamnya, ini gitu ya, imam begini lagi, gitu ya lagi. Sunnah bagi makmum atau imam nunjukin kalau makmum atau imam meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, boleh nunjukin ya. Cuma tadi ada syaratnya, kalau kira-kira dia nggak marah, kalau kira-kira dia mau ngikutin yang ditunjukin ya, kalau kira-kira dia mau, kalau kira-kira nggak marah. Kalau di kita kayaknya nggak bisa, kalau di kita ya, kalau di kita kayaknya mungkin nggak, malah bukan jadi manfaat ya, malah jadi ribut ya, bukan malah jadi sholat ya. Nunjukin orang lain atau imam atau makmum dalam kesunahan. Atau ada orang lagi kunut, dia kagak angkat tangannya, sebelah kita nih, Allahumma hdina fiman hadain, jadi nggak angkat tangannya. Sebenarnya dalam kita boleh tuh kita angkatin tangan dia. Wah, hdina fiman, kita taruh lagi di bawah. Itu maksudnya angkat tangannya, kan sunnah diangkat dalam doa kunut ya. Cuma kan kalau di kita malah jadi malah jadi ribut ya, Singgung. ya tersinggung, menjadi ribut. Kalau di kita dia nggak bisa, berarti nggak yakin kalau dia bisa ngerjain, malah jadi ribut ya. Kalau itu berarti nggak jadi sunnah ya. Ini kalau dia yakin nggak marah dan dia mau ngerjain ya. Walau hadza karoni ibtidaan ma'an, kalau dua orang ini datang bersamaan, au murattabaini, atau dia satu datang kemudian satu lagi, mereka membuat saf di belakang. Jadi ya, kalau dia datang dua, maka langsung dua-duanya buat saf. Tadi kan kalau satu-satu ya datangnya, kalau langsung dua, langsung buat saf. Wa qala idza hadaratil mar'atu aw niswatu, begitu juga kalau perempuan atau kunsa. Walau jahana karun wa imra'atun wa madzakaru an yaminihi, kalau laki-laki dan perempuan, wa madzakaru yang laki-laki berdiri di sebelah kanannya imam, satu laki-laki satu perempuan, yang laki-laki di samping imam sebelah kanan, yang perempuan di belakang jauh ya, khalfaha, di belakangnya mereka berdua. Au dzakarun wa imra'atun wa khunta, atau laki-laki, perempuan dan khunta. Wa qafadza dzakaru an yaminihi, satu laki-laki di samping sebelah kanan imam, kemudian di belakangnya kunta, di belakang lagi perempuan. Kunta ini, mohon maaf, yang punya kelamin ganda, beneran punya kelamin ganda. Ada dua-duanya ada. Nanti dilihat kencingnya yang mana dua. Apa kencingnya yang atas atau kencingnya yang bawah? Ya, kalau dua-duanya kencing, atasnya kencing, bawahnya kencing, dilihat yang kencingnya putusnya paling lama yang mana? Jadi kalau yang kencingnya, kan kencing ada putusnya tuh, yang putusnya paling lama, berarti dia gitu. Kalau yang atas putusnya lebih lama, berarti dia laki-laki. Kalau dia putusnya lebih lama yang bawah, berarti dia perempuan. Nah, laki-laki, khunsa, baru perempuan. Ini posisi berjamaah. Wal mar'atu khalfal khunsa, perempuan di belakang khunsa. Wa yusanu ayati fa fi ma idza kathura tasnaful makmumin, kalau makmumnya banyak, khalfal imami, di belakang imam, ar-rijalu sofan, laki-laki dulu, tsumma sibyan, kemudian anak-anak, sofan tanian, sof kedua, setelah laki-laki sofnya anak-anak, ba'da kamali sof rijal, setelah sempurnanya sofnya si laki-laki. Hadza idza lam yusbiq sibyan, ini kalau si anak-anaknya enggak sampai ke depan. Kalau udah terlanjur ke depan anak-anak, udah komat, bapak-bapaknya masih banyak belum pada datang, akhirnya kan anak-anak ke depan, bapak-bapak terlambat. Nah, ini nggak boleh si anak-anak ditarik ke belakang, tetap biarin anak-anak di depan ya. Fa'in sabaku ilaihim, kalau anak-anak itu lebih dulu daripada orang laki-laki dewasa, mereka lebih berhak minar rijal, daripada si orang dewasa di belakang, karena jenisnya sama-sama laki-laki. Berarti anak-anak kalau udah kadongan di depan ya sudah, jangan ditarik ke belakang. Udah sholat ya, ditarik ke belakang. Bikhilafil bunata wan nisa, berbeda dengan
unsa dan perempuan. Tsumma ba'da sibyan, setelah anak-anak laki-laki, soft anak-anak, kemudian unsa, kemudian baru yang sebelah belakang perempuan. Ya. Sebaik-baik softnya laki-laki paling depan, sebaik-baik soft perempuan paling belakang. Gitu ya, paling belakang. Kalau imamnya perempuan, sunnahnya wa antaqifanat ban imamatuhunna wasqahunna, imamnya di tengah-tengah. Jadi nggak ketahuan mana imam kalau perempuan. Ini sejajar begini di satu soft perempuan semua nih. Ya, dia habis pengajian zuhur daripada mau sholat emak-emak semua. Ya. Nah, imamnya mana? Di tengah-tengah. Bukan di depan. Yang lebih bagus imam perempuan ada di tengah-tengah, bukan ada di depan. Falau ammahunna ghairu imra'atin kutima alaihinna, sekiranya yang menjadi imam bukan perempuan maka dia maju. Ya, kalau imamnya laki-laki tetap laki-lakinya maju. Wa kalmar'ati, dan seperti perempuan itu arin amma urrotan, orang yang telanjang menjadi imam terhadap makmum yang telanjang. Busara fi dauin, mereka semua bisa melihat fi dauin, kemudian juga terang cahayanya, maka imamnya di tengah-tengah. Ini semuanya telanjang, imamnya telanjang, makmumnya telanjang, imamnya di tengah, bukan di depan. Kalau di depan nanti jadi bahan bakar candaan, sehingga mereka nggak bisa melihat satu sama lain. Fayatifu amamahum wa yatifuna shafan wahidan in amkana li alla yadurra ba'duhum awrata ba'din, sehingga nggak bisa melihat aurat satu sama lain karena mereka semua telanjang. Fa'ikan umumnya, kalau mereka buta yang telanjang, au fi dzulmatin, atau gelap tempat sholatnya, taqaddamal imam alaihim, imam baru boleh di depan. Kalau gelap atau mereka yang makmumnya pada buta, imamnya tetap di depan. Ya. Saya ulang, berarti kalau perempuan sunnahnya imamnya ada di tengah. Seperti perempuan tadi yang ada di tengah adalah orang yang pada sholat dalam keadaan telanjang, keadaannya terang, orangnya bisa melihat. Kalau orangnya buta atau gelap, imamnya tetap ada di depan. Ya. Wa yukrahu, dan makruh lil makmumi, bagi makmum wuqufuhu munfaridan, dia diri sendirian. Ini makruh doang nih, tapi masih sah. Ini orang lagi berjamaah, dia disuruh di belakang sendirian. Sholat tarawih nih banyak begini nih. Orang lagi pada sholat tarawih, kan di soft ya. Disuruh di pojokan atau di dua soft belakang, ada yang sholat tarawih sendiri. Ngikutin imam masih sah nggak tuh dia? Sah masih, tapi hukumnya makruh. Makruh ya. Makruh ada orang sendirian di soft, nggak ada orang. Terus bagaimana dia supaya dapat temannya? Ya, bal yadkhulu, tetapi dia masuk di soft yang ada. In wajada saatan, kalau masih luas, kalau masih bisa ada softnya luas, masuk di dalam soft. Bila kholalin, tanpa ada mendesak-desak. Bi ayakuna bi haitsu law dakhala bainahum lawasa'ahum, sekiranya dia masuk maka itu masih pas, masih cukup. Wa illa, kalau dia nggak bisa masuk dalam soft, softnya penuh, kita baru datang nih, soft penuh banget, dari pojok sampai pojok nggak ada, kan kita di belakang sendirian, ya. Ahroma, kita bertakbir di belakang sendirian, Allahu Akbar, isi makmum sendirian. Ya, tsumma ba'da ihrami jarra fil qiyam syakhsan min as-saffi. Setelah dia bertakbir, tarik orang dari soft yang depan. Kan kita di soft tadi sendirian di belakang nih, enggak ada temannya. Takbir dulu, Allahu Akbar. Habis bertakbir, tarik orang yang ada di depan. Taruh di sebelah kita, ya. Taruh di sebelah kita. Ya, ini namanya istilahnya al-jar'i. Al-jar'i, narik, ya. Istilahnya narik. Wa sunnah lil majrur, dan disunahkan bagi orang yang ditarik muawanatuhu, nemenin dia di belakang, sunnahnya. Bi muwafaqatihi fayaqifu ma'u safar liyana lafadzal muawanati 'alal birri wat taqwa. Nah,
Nah, ingat kita kalau ada di depan, kita ditarik sama orang ke belakang, kita berarti telah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi jangan tersinggung kalau kita ditarik sama orang karena dia minta ditemenin di belakang, ya. Karena itu termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tapi ada syaratnya nih. Ya, ada syaratnya. Ya. Syaratnya dia sudah takbiratul ihram. Ini yang sering orang lupa. Syaratnya orang yang pengen narik, orangnya takbir dulu baru narik. Jangan narik dulu baru takbir. Kalau narik dulu baru takbir haram. Ini kebanyakan yang terjadi. Yang kebanyakan yang terjadi, makmum yang sendirian di belakang ditarik dulu orang yang di depan. Padahal dia belum takbir, ditarik belakang. Pasti orang belakang udah di sini. Udah ya Allahu Akbar. Bukan, mestinya takbir dulu. Allahu Akbar. Habis takbir baru narik. Kenapa harus takbir dulu? Karena kalau belum takbir dia dianggap belum sholat. Kalau dia belum sholat dia narik orang, malah menjadi suruh orang sholat sendirian. Itu maksudnya. Ya, makanya kata Syekh Nawawi, wa yahrumu haram al-jaryu, narik yang di depan qoblal ihrami, sebelum dia bertakbiratul ihram. Takbir dulu. Ini banyak yang salah nih, ya. Banyak yang mungkin belum tahu atau mungkin lupa, ya. Karena orang yang belum takbiratul ihram dianggap belum bisa menjadi satu shaf yang sama. Jadi yang kelima, tidak boleh makmum lebih depan daripada imam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Dan Iya. Assalamualaikum. Dalam perkara sholat berjamaah, Ya. itu seringkali kita mendapatkan imam membaca setelah sholat Fatihah, walaupun sebenarnya itu suka salah kan. Itu mungkin pikiran lagi kemana bagaimana gitu ya. Ya. Kadang-kadang sering kali salah, di makmum di belakang sudah mengingatkan subhanallah, tapi imam salah lagi. Kebanyakan kita diingat buat. Nah, kemudian ada juga makmum yang memberikan ayatnya gitu kan. Kasih tahu. Nah, apa yang sering saya tanyakan, tapi imam kadang-kadang tetap aja salah. Yang ingin saya tanyakan, apakah bagusnya imam mengganti dengan surah yang lain atau imam langsung rukuk? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi imam disunahkan membaca surah atau minimal satu ayat. Maka bagi imam yang sudah sempurna minimal satu ayat, dia boleh langsung rukuk. Kalau dia sudah sempurna satu ayat, misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza saja. Udah dua tuh didapat kan? Mawadda'aka. Nanti nggak bisa lagi ya udah. Ruku boleh karena dia udah dapat dua ayat. Sekiranya dia belum dapat satu ayat, dia tukar dengan ayat yang lain. Jadi tergantung dia udah dapat satu ayat atau belum. Kalau dia udah dapat minimal satu ayat, maka sudah tercukupi kesunahan membaca surat. Karena minimal membaca surat satu ayat. Jadi tergantung dia udah dapat satu ayat belum. Kalau udah dapat, maka dia boleh langsung ruku. Gitu ya. Kalau dia nggak mampu terusin. Tapi kalau dia belum dapat satu ayat, diganti dengan yang lain. Karena nanti dia melewati kesunahan membaca surat. Gitu. Jadi tergantung dia udah baca apa belum. Udah bacanya dipanjang banget gitu, tinggal ujungnya doang. Summa ilaina alaina ya bahu summa alaina hisabahu summa ini kan panjang tuh surat Sabis ya. Halataka apa yang Sabis? Halataka ya. Summa ilaina diganti sama yang lain kan mau jadi kesel. Mana udah di ujung lama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma diganti yang lain panjang lagi gantiannya. Gitu ya, dia langsung karena dia udah banyak dapat dari awal beberapa ayat udah banyak. Jadi kalau udah dapat beberapa ayat dia langsung ruku boleh. Tapi kalau belum dapat satu ayat pun hendaknya kalau dia nggak mampu nerusin dia ganti dengan surat atau ayat yang lain. Bagi imamnya ya. Bagi makmumnya kalau imam nggak mau, kalau imam masih mau mencoba jangan diajarin dulu. Kalau imam masih mau mencoba,
Innalladzina kafaru sawa, innalladzina kafaru sawa. Baru 2 kali biarin aja. Biarin. Nanti kalau sekiranya imam sudah lebih dari 3 kali, berarti dia udah minta bantuan. Baru kita niat kasih tahu. Kita niatnya nggak boleh cuma kasih tahu. Kalau cuma niat kasih tahu batal. Kita niatnya juga baca itu surat. Itu caranya. Ya kita niat kasih tahu plus kita juga niat membaca itu. Innalladzina kafaru sawa'un. Nah, itu baru sunnahnya. Ya kalaupun enggak sebetulnya enggak jadi masalah. Kalaupun enggak. Jadi kalau jadi imam tergantung dia tadi melihat apakah sudah dapat 1 ayat atau belum. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Pembacaan surat Al-Fatihah setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dalam tuntunan sunnah, apakah boleh si makmum lebih dulu menjawab amin sebelum imamnya menjawab amin? Baik. Jadi khusus jawab aminnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab amin yang paling sunnah bareng. Jawab amin yang paling sunnah adalah antara imam dengan makmum itu bareng. Nanti ada beberapa perkara yang sunnahnya belakangan, ada wajib belakangan, ada sunnahnya berbarengan. Salah satu yang sunnahnya berbarengan adalah membaca amin. Itu sunnahnya berbarengan. Walaqallin amin, baik imam maupun makmum nggak ada yang lebih dulu, bareng. Itu paling sunnah. Cuman kan susah ya. Kita kapan bisa lebih dulu ya? Dan dalam amin makmum boleh lebih dahulu. Maksudnya boleh, artinya tidak membatalkan. Ya karena amin bukan bacaan Al-Fatihah. Amin itu dalam ulama tafsir Asy-Syafi'i juga bilang amin nggak masuk bacaan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu selesainya cuma sampai walaqallin, itu Al-Fatihah. Amin itu bukan bacaan atau redaksi dari surat Al-Fatihah. Tapi yang paling bagus, yang paling sunnah amin bareng dengan imam. Ada yang nggak boleh sama sekali bareng imam atau mendahului imam, takbiratul ihram. Gak boleh sama sekali. Harus imam dulu baru makmum. Sekiranya makmum dulu batal. Jadi ada yang wajib imam dulu, ada yang sunnahnya berbarengan. Termasuk yang sunnah berbarengan adalah membaca yang Bapak tanya tadi adalah amin. Tapi kalaupun jadi makmum duluan itu gak jadi masalah. Insya Allah nanti dalam yang ke-7 atau yang ke-8 ya, itu ada perkara-perkara yang dibarengi imam, yang muqaranah namanya muqaranah. Haram membatalkan. Mana yang haram membatalkan? Dalam takbiratul ihram. Kalau dibarengin batal kalau dibareng sama imam. Allahu Akbar gitu ya, batal. Yang kedua sunnah. Kapan sunnah bareng? Fit takmin, membaca amin, sunnahnya bareng. Makruh hilang fadilah berjamaahnya kalau disengaja membarengi perbuatan dan salam imam. Di ruku bareng imam begitu dia begitu bareng. Enggak batal sih, enggak, cuman makruh, fadilah berjamaahnya bisa hilang. Sami Allah menabidak, Allahu Akbar, sami Allah menabidak, Allahu Akbar. Bareng dua-duanya masih sah, tapi hukumnya makruh ya, fadilah berjamaahnya bisa hilang. Mubah selain yang itu semua disebutkan. Wajib bareng imam. Kapan wajib bareng imam? Membaca Al-Fatihah. Sekiranya nggak bareng imam, kita nggak bisa dapat sholat tarawih. Sekiranya kita nggak bareng imam, kita nggak bisa baca Fatihah. Kapan nih? Sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, nggak bisa bareng kan kita. Maka pas imam baca Fatihah, kita baca Fatihah itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu.
wajib kita sekiranya kita nggak baca bareng imam, kita ketinggalan Fatihah. Termasuk yang sunnah tadi adalah membaca amin bareng imam. Jadi yang sunnah membaca aminnya bareng. Wallahu a'lam. Satu. Satu lagi nih. Ya, batal sholat atau pahala sholat ketika orang sudah mencampurkan urusan keduniaan dalam bahasa. Tadi kan kita bicara amin ya. Iya. Kalau orang itu nggak berani mengucapkan amin, ya kan? Karena terselip di hatinya berat mengucapkan amin itu ya. Apalagi saat ini gitu ya. Nah, ini bagaimana ya? Dia mengatakan amin itu berat. Karena memang ada jadi ganjalan gitu. Saya rasa ini pertanyaan yang Tapi kan terselip keduniaan di situ kan. Iya. Terselip keduniaannya. ada kepentingan. Ada kepentingan. Jangan mencampurkan soal keduniaan maksudnya seperti apa gitu. Kalau dia niatnya itu main-main, karena begitu batal. Sholat itu sedikit pun nggak boleh ada main-main. Sedikit pun Berapa orang yang tidak bisa batal. Kalau dia niatnya begitu tuh, dia ada niat seperti itu tuh, sedikit saja karena main-main. Bahkan gerakan begini itu kan nggak batal ya, meskipun 1000 kali ini nggak batal. apalagi nunjuk 3 jari ini batal ya tuh. Ini batal. Kalau satu kagak katanya ya. Kalau dua nggak tahu. Nah, kalau dia sekiranya cuma sekali doang gini, tapi karena main-main, kayak bocah-bocah kan, langsung batal itu meskipun cuma sekali itu juga sama. Dia kalau sekiranya ada niat main-main dalam sholat langsung batal. Karena niat apanya? Niat main-mainnya. Jadi dalam sholat itu ya sebetulnya tadi ya jangan sampai ada ya itu tadi ya masalah yang angel itu ya kita selesai di luar sholat aja lah. Di luar sholat kita selesai ya sehingga di sholat itu murni benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tetap dia harus harus mengikuti ketentuan yang ada. Enggak boleh sedikit pun dibuat main-main. Oh iya satu lagi. Wah ini lagi berat lagi. Ya. Cuman ingin penjelasan kembali tentang sholat yang terlanjur itu. Oh sholat terlanjur tadi. Kemudian imamnya itu ngaji kalau tadi apa? Iya. Kita sholat jelasin kembali. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini maksudnya sholat telanjang karena memang betul-betul nggak ada baju sama sekali. Betul-betul. Ini memang kalau zaman sekarang mungkin mustahil ya. Ini kan zaman dulu. Zaman dulu yang memang betul-betul orang itu sangat miskin, sangat nggak ada, ya sampai baju aja nggak punya. Ya kalau ini fikih ini maka banyak kalaunya. Jikalau ada seseorang betul-betul nggak punya baju, betul-betul nggak ada sesuatu yang bisa menutup dia aurat dia. Mungkin seperti budak yang nggak punya harta sama sekali, kemudian dia kabur di gurun pasir. Kan sampai gurun pasir ini nggak ada baju, nggak ada apa-apa. Itu kalau bukan berarti boleh, bukan. Kalau ada baju ya wajib menutup aurat gitu maksudnya. Ya memang nggak dijelasin lagi karena ya memang mungkin Syekh Nawawi bilang maklum bahwa sholat itu sebetulnya dasarnya harus menutup aurat. Jadi kalau si wajib menutup aurat. Maksudnya kalau si imam dan makmum betul-betul keadaannya sama-sama nggak punya atau nggak ada baju sama sekali, nggak punya duit juga buat beli, pedagangnya juga nggak ada, dia di tengah gurun pasir gitu. Tapi barangkali kalau sekarang yang hampir nggak ada gitu ya, itu dimaksud begitu. Bukan berarti boleh, bukan. Ya maksudnya kalau dalam keadaan betul-betul terpaksa, seperti tawanan Israel yang ditelanjangi rame-rame di penjara. Itu kan ada kemungkinan zaman sekarang. Kan sekarang yang ditawan Israel ditelanjangi semua. Ditelanjangi semua, ditaruh di dalam penjara. Udah kayak hewan ternak. Beda dengan tawanan Israel di Palestina. Dikasih baju, dikasih makan, dihormati ya. Nah mereka semua kan gimana sholatnya? Nah itu mungkin dia yang bisa zaman sekarang ya sholat. Tapi kalau kita ya nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Ya. Kalau kita apalagi sengaja nggak boleh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita kaji. Ya. Imam di tengah. Oh iya perempuan. Yang afdol. Iya afdol. Bukan yang afdol ya satu baris. Afdolnya? Yang afdol itu bukan yang satu baris. Di baris depan. Kalau bersama laki-laki, perempuan di belakang. Kalau dia sama-sama perempuan semua,
sama-sama perempuan semua, dia sholat di masjid misalnya, atau dia sholat di tempat yang sekiranya orang lewat bisa melihat dia, maka imamnya itu sunnahnya di depan, di tengah-tengah mereka, paling tengah gitu, bareng-bareng. Jadi satu sop doang, kayak nggak ada imamnya, di sini bareng mereka. Itu sunnah lebih awal. Nah, maksud saya tadi pikiran saya di tengah kayak perang itu, ya kalau itu benar, jadi wanitanya di tengah-tengah baris gitu. Iya. Jadi satu baris. Satu baris itu. Jadi asumsi saya di tengah-tengah lingkaran. Oh bukan lingkaran, bukan. Maksudnya di tengah-tengah soft. Tetap buat soft tapi di tengah gitu. Bukan dia keliling gitu, perempuannya di tengah gitu dia bukan. Jadi di satu soft dia ada di tengah. Jadi orang nggak bisa tahu. Maksudnya supaya orang nggak bisa tahu mana yang bersuara, mana yang gitu. Untuk menjaga si perempuannya gitu. Maksudnya di tengah-tengah soft ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita kaji ada manfaatnya, menambah daripada amal soleh kita, dan kualitas kita. Allah selalu memberikan hidayah dan taufik. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.